kenyamanan itu bukan ditentukan orang lain tapi diri sendiri. sendiri. Ini baru nih. Hai malam. Bener malam kan? Teman sipil. Malam. Selamat ketemu kembali. Kemana aja? Selama ini kemana aja? Iya, ntar dulu kita buka dulu. Di awal udah gitu. Teman sipil, maafan kami ya, udah beberapa bulan nih vakum Pingsan. Vakum atau pingsan? Vakum itu kan yang nyedot. Vakum, iya. Nah, kita memang baru nyedot jadi vakum. Jadi karena kesibukan kami ASN 17 Plus vakum nih dalam beberapa bulan dan kita komitmen mulai sekarang kita mulai lagi. Meskipun Bisa jadi vakum lagi. Tapi kan komitmen dulu. Tapi ngomong kenapa kita vakum nanti akan kita bahas juga. Oh ya kan? kita bahas Ya. lah, kita kasih tahu lah Ada sama. reasonable-nya. Jangan pakai bahasa Inggris ya, biasa tapi nanti aja. jangan Ada sampai reasonnya. setelah dikasih tahu, oh ternyata nggak sibuk. Enggak, apa sih kita kayak dapat gairah baru ini. Iya, Udah iya, lama iya. banget ini Bentar kita dulu, yang gairah baru taping siapa? gitu. Gara baru siapa dia belum? Oh iya, sorry. Maafkan, Majing ngomong dong, curhat dong. Enggak. Tapi kan kemarin pecah ya. Oh iya, kemarin Itu pecah. orang kan achievementnya Achievement masing-masing. beda-beda. Nggak bisa Oke, semua. nanti tolong Om Afin, Apip, lali loh ya. Nanti IG-nya beliau di share aja biar melihat komik yang pecah dari beliau gitu ya. Oke, malam ini kita ngomong apa? Kenapa vakum? Oh, ya. Jadi kan kita lama vakum ya karena kan kedua teman kita, sahabat kita ini kan sekarang berada Berpindah ya. di Pindah organisasi nakoda. yang baru gitu ya. Dalam tanda kurung BA baru lah supaya lebih clear ya. BA belum tentu tahu, belum BA tahu. itu Temen loh sih yang ya. dipakai. Itu bra. BH ya. Organisasi. Organisasi baru lah. Ya. Nanti dari pembicaraan mungkin akan tebak-tebak lah kira-kira apa organisasi yang mau kita omongin kayak kerasa gitu ya. Biar agak menarik dikit. Gimana Mas Afif? Gimana? Oh iya. Yang bisa nebak benar nanti dikasih kaos organisasi baru. Giveaway. Oh giveaway. Gift Iya. Satu orang Dan pertama ya. kaosnya memang masih di konsep. Nah, ini serius apa enggak? Ntar kalau kita ditagih loh. Ya. Oke. Ya, serius lah. Serius. Pokoknya ada kaos. Kaos untuk 5 lah, 5 ya. Lima. Lima. Bocorannya warnanya. Ini Hitam. Ya ada 5 kaos untuk 5 jawaban Paling Yang menarik benar. menurut kami. 5 Iya. pertama lah gantung. Gak usah 5 menarik menurut kita aja. menurut kita. Oh. Otoriter dikit. Iya nggak boleh dong menurut lo. Kita. Ya bukan, maksudnya ini jawab benar, tapi menurut kok nanti ini ya kita buat salah aja. Kita kan sudah punya jawaban yang benar toh. Bapak bursa angka sih sama saya orangnya nggak berubah. Masih aja susah Harus. ya. Tadi gua ngomong sama Intel masalahnya. Ya gini ya, jadi mungkin kalau kita coba buat clickbait-nya lah ya. Organisasi baru, peluang atau tantangan. Nah, itu yang kita coba. Ya. Menarik. semua. Bukannya sama itu ya, paralel ya. Peluang atau tantangan. Enggak dong. Hah? Pi? Ya udah kita masa mau diskusi. Masa kita ngomongin SWOT, Iya, kalau iya, ngomongin iya. SWOT nggak perlu lagi lah. Tapi nanti kan pasti menarik ya. Iya, Karena iya. kan peluang itu kan berarti kan Ya jangan diterangin Ya, masa iya. kita ngomongin itu Iya, lagi. Iya. Peluang itu berarti opportunity. Tantangan itu challenge. Iya. Oke. Oke. Gimana nih ceritanya dong nih? Pak Kabul dulu Nggak, dong. pertanyaannya Ya. biar gak usah nanya itu biar mereka nebak kan. Heeh. Bapak berdua kenapa vakum, Pak? Bikin kita terbengkalai ini berdua ini, Pak. Vakum itu ya Kenapa, Pak? karena ya mungkin apa sih? Udah banyak kotoran. Saking mungkin nggak sempetnya Iya. untuk meluangkan waktu. Meskipun sebenarnya ya kalau niat ada ya. Ya. Sok-sok sibuk aja. Karena mungkin gini, tadi sampaikan kan tempat baru ya. Iya. Tempat baru itu kan mungkin yang jelas butuh adaptasi, Pak. Betul. Butuh adaptasi, ngenalin lingkungan dulu. Terus apa? Ya masih kayak murid baru, Pak, di sana, Pak, kita. Memang di tempat baru Bapak kerja sampai malam.
Kan kita 17 plus Pak, habis jam kerja Pak. Kenapa Bapak jadi kayak polisi begitu, Pak? Ini kan ruang podcast, Pak, bukan ruang interogasi, Pak. Jangan emosi, jangan emosi. Sebenarnya nggak sampai malam juga. Iya. Cuman karena mungkin Adaptasinya malam-malam saja. Gini deh, kalau mohon maaf saya potong. Dimaafin. Kenapa Anda berminat ya? Bapak serius banget. Kenapa? Katanya Bapak komika kok serius? Loh, Oh, komika itu setup serius. itu ya? serius. Iya, iya. Setup itu harus real. Iya, iya, siap. Kenapa Bapak berminat untuk pindah dari organisasi lama ke organisasi yang baru? Nah, Itu kalau satu. mau Ya. kita balikin judul tadi. Nah. Peluang atau tantangan. Nah, itu kita di Di peluang atau. atau tantangan itu. Ya iya, makanya ini kan bagian dari pertanyaan itu pasti kan menjawabnya tadi apa ya gitu. Di tempat baru tantangan apa yang Bapak temui dan sikap Bapak itu Kayak ujian wawancara gitu. Iya. Role play, role play. Karena dia mau suspend latihan dia. Oke, di tempat baru apa sih tantangan yang kalian berdua temuin? Macem-macem. Ya, gitu kan. Banyak lah. Contohnya. Minat. Kalau mau Ceritain dulu, masalah minat gak minat nanti urusan belakangan. gimana ya? Banyak sekali. Artinya Banyak satu, coba sebut. Bapak bilang banyak satu aja gak mikir Bapak. ya tadi juga anjing kayak polisi bener itu bangke. Bapak bilang banyak, saya bilang satu. Mikir Bapak, berarti kita- nggak banyak. Jadi kita malah terdistrak ini. Kita mau podcast tentang tantangan atau peluang, atau kita ini sedang uji disertasi, atau di ruang interogasi. Tapi improvement Bapak ini. Iya. Baru 2 bulan di sana ngomongnya itu ilmiah. Diksinya Diksi, pilihan diksi. Jadi Gimana? mau tantangan. Tantangan apa yang temuin di sana? Ntar sih? dulu gua cerita. Iya. Kalau Anda semua itu pengen tantangan, carilah hal yang baru. Cakep. Iya toh? Cakep. Nah, ini di Indonesia ada organisasi yang besar dan baru. Oke. Disitulah banyak sekali tantangan. masalah dulu, Pak. Iya. Ya, tantangan itu kan menjadi Ah, kalau iya, di- iya. jadi masalah kan menjadi tantangan. Iya, kita langsung kembali aja, jangan bertele-tele. Apa? Iya, sama temennya sendiri. Nah, itu banyak tantangan. Salah satunya yang sudah dibilang Pak Kabul tadi, adaptasi terhadap budaya. Di yang gua di tempat lama itu sudah terbentuk budaya kerja yang Settle sudah lah ya. settle. Di sana banyak orang, ada yang dari Latar belakang. kementerian A, B, C ngumpul dengan budaya sendiri-sendiri, itu kan tantangan Pak. Sangat-sangat tumben lu. Belum, kita nggak mau ngomong, biarin aja. Anda jangan berbangga hati, tenang aja. Iya. Saya tapi udah siap nih. Jadi di situ banyak tantangannya di situ Pak, terutama masalah adaptasi budaya kerja lah. Ngerti nggak budaya kerja? Ngerti. Nah, kan ada e-learningnya juga. Iya. Berarti kan baru satu. Iya. Tadi kan Apalagi? banyak. Selain Banyak. adaptasi ya Pak? Kemudian Ya ini kan buat teman sipil. Iya. Kalau ada tantangan baru mereka. adaptasi lingkungan, kemudian masalah apa ya? SOP. SOP itu termasuk budaya atau bukan? SOP tool, Pak. sebenarnya. Tools, ya tools lah. Pinter kan? Tools. Belum terbentuk gitu ya. Ya jangan kan terbentuk, punya aja belum. Nah, iya. Nah, jadi belum terbentuk. Kemudian masalah SDM-nya. SDM-nya itu ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang Beragam lah ya. beragam. Kita nggak menyebutnya bodoh, tapi beragam gitu Pak. Ya mungkin dari 3 hal itu dulu. Itu Yang paling sudah berat apa Pak? adaptasi Pak. Adaptasi Pak. Kayaknya itu di tempat lama Bapak juga isunya itu Pak. Kalau di tempat lama kami sudah bisa menyesuaikan Pak. Cuman Jangan bawa temen dong. Ngomong lagi saya bilang Bapak loh. Coba gimana Kalau budaya, yang Anda rasakan perbedaan budayanya antara di tempat lama dengan organisasi baru, di organisasi lama dengan baru itu apa gitu? Ya biar Pak Kapul ya. Iya, biar gantian. Ya. Aja. Dan jelas gini, tadi kan baru nyebut Pak Aris itu misalnya dari KL lain. Sebenarnya nggak cuma KL lain, Pak. Tapi ada non KL. Dalam hal ini ya kita sebut Sektor aja swasta. ya, sektor swasta Pak, Oke. yang biasa. Bahkan secara kuantiti itu kalau dibilang persentase lebih banyak yang dari
non Artinya di situ birokrat. ada percampuran budaya ya. Iya, Nah, mereka- titik optimalnya ini yang menjadi Betul. tantangan ya. Memang mau nggak mau istilahnya kita nggak bisa bertahan dengan dikotomi ya. Oh kalau menurut meskipun mazhabnya ini kan mazhab APBN lah ya Iya, istilahnya kan. Nah kita tetap harus ngasih apa ya. Jadi kita nggak bisa di sini juga kita harus agak maju juga. Oke. Istilahnya menjemput ke mereka ngasih. Ya Ada titik-titik kompromi dulu iya, ada lah ya. titik-titik kompromi Pak. Karena nggak bisa kita hanya nggak bisa gitu. Tapi kita juga harus ya, Jelaskan minimal lah gitu. menjelaskan dan salah satunya mungkin kita kasih solusi juga Pak. Solusi yang istilahnya Tetap governance-nya tetap namanya kita jaga. terjaga. istilahnya. Oke. Dan ya mungkin nggak langsung sebulan 2 bulan. Ya mungkin tahunan lah Iya, namanya butuh waktu, Pak. budaya. Mungkin kita Bapak nggak minat mencari tantangan baru. Oh minat, kalau tantangan minat. Ikutlah. Makanya saya banyak ikut kursus kan. Lah. Itu bukan itu bukan menjawab tantangan. Itu hobi. Kalau Ya hobinya mencari tantangan ini baru. mulai agak serius. Ya, kan? oke. Kan buat teman-teman sipil yang misalnya mendapat tawaran seperti Bapak berdua kan gitu. Kira-kira pertama kali itu yang harus disiapkan apa kalau mendapatkan Pertimbangan pertama tuh apa? siapa? Bukan. Kalau ini kan mereka udah menerima Ya. kan, udah masuk ke organisasi baru. Seandainya teman sipil lain itu mendapat tawaran nih, kira-kira yang pertama kali harus mereka siapkan untuk masuk ke organisasi baru itu apa? Pak? Nah, kita bantu lagi ya, biar gantian kayak tadi kan kita satu tim nih sekarang. Ini nanti saya yang ngomong, beliau yang explore. Oke. Yang pertama mental Pak. Oke. Silakan Pak. Pak, gua break dulu. Mental apa? Itu Ya, memang benar sih. Mental dalam artian yang apa ya? Mental itu bagaimana kita menyiapkan berpikir bahwa yang gua alami nih, gua alami aja lah. Gua punya mindset bahwa nanti di sana pasti akan seperti yang Tempat lama, existing. tempat lama. Saya membayangkannya seperti itu. Tidak membayangkan mindset saya di sana. Oh ternyata memang di sana dalam tanda kutip hutan. Nah itu kalau tidak ada persiapan. Hutan di sini secara harfiah atau kiasan? Iya. Kiasan. Masih belantara lah. Oke. Kalau di tempat kami ini clue-nya juga. Bisa kiasan, bisa beneran. Karena memang seperti itu kondisinya. Ya, clue ya ini lihat. Nah kemudian ketika saya tidak menyiapkan mental yang seperti itu, akhirnya stres sendiri Pak. Saya membayangkan dapat kopi, ternyata saya dapatnya air putih Pak. Sakit Pak. Artinya ekspektasi harus diturunin berarti. Ekspektasi terhadap situasi itu memang harus diturunin Pak. Oke. Nggak bisa kita di sana biasanya kan orang dapat tawaran di tempat baru itu pasti ada benefitnya juga. Mungkin salah satunya adalah promosi lah ya. Jangan membayangkan gua promosi nih pasti nanti akan lebih enak dari yang tempat lama. Enggak juga. Punya support Sistem yang belum, ternyata enggak seperti Berarti itu Pak. justru tantangan di awal itu harus mempersiapkan support sistem kita sendiri berarti. Ya mental itu lagi Pak, support sistem gabungan. Nah, yang kedua adalah ini yang jawab Pak Kabul. Yang kedua. Nanti saya ada pertanyaan lanjutan dari tadi. Jangan yang susah-susah Pak. Saya nanya itu nggak pernah susah Pak. Sebenarnya kita udah dalam tanda kutip udah menyiapkan lah tempat baru pasti bayangannya nggak enak. Nggak enak tuh dalam artian banyak hal Nggak yang enak harus- normal ya. Iya. Nggak sesuai ekspektasi. Iya. gitu. Ekspektasi kita harus siap-siap nih menyiapkan ya, Ya, termasuk- banyak lah. Tadi dari istilahnya bahan mungkin lainnya. babat alas itu ya, Iya. mempersiapkan Kita udah siapkan. landasan. Kayaknya nanti bukan masalah. Nanti kondisinya seperti ini. Ya mau nggak mau ya kita harus menerima bahwa itu nggak ideal. Berarti banyak hal tak terduga. Iya, gitu. tapi setelah kita memang langsung terjun, ternyata memang nggak ideal itu udah yang kita bayar lebih ini lagi Pak. Oke. Lebih luas lagi ternyata. Simpelnya gini Pak, analoginya Pak. Kalau di tempat existing itu nilainya 8 katakanlah. Nah kita sudah membayangkan di tempat yang baru itu 5. Oke. Itu persiapan kita. Ternyata kenyataannya Lebih rendah lagi. lebih rendah lagi, 2 lah katakanlah. Oke. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya saya tuh gini. Jangan susah-susah, jangan jebak juga. Buat teman-teman sipil misalnya yang sudah memilih seperti Bapak ini menerima tantangan baru gitu ya.
menyiapkan diri mentalnya gitu ya. Masuklah, pindahlah ke tempat unit baru gitu Iya. ya. Tiba-tiba di sana tuh secara sadar dia merasa kayaknya udah nggak pas saya di sini. Kira-kira mereka harus apa tuh? ini Balik atau bertahan? Istilahnya Apa? adil. Iya, dulu. Iya, iya. Ini kita kasih ke Emang masih bisa balik adil. pertanyaan saya juga. Kita kasih kesempatan Pak Haji. Misal, ya enggak apa. Masa lu gabut aja dari tadi. Tidak terduga di sini. Iya, nanya melulu. Misal Pak Haji seperti itu gimana? Oke. Ya. Misal Pak Haji dapat tawaran seperti Pak Irsan tadi. Oh, dapat tawaran menurut pertimbangan awal Pak Haji. Oh, enak nih, bagus nih. Bisa lah, berprospek manajeble lah, manajeble. Bisa lah. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Nah, itu seperti apa Pak Haji? Balik atau enggak? Balik atau enggak? Balik kucing atau enggak? Pertama kan kita lihat peluangnya dulu. Oke. Ya, itu sudah dipikirkan, jangan bertele-tele. Pak. Iya, pertama kita lihat peluangnya dulu. Dengan kita masuk sana, apakah peluang kita minimal dari sisi karir lah ya? Itu ada peningkatan atau masih punya peluang yang Oh meningkat? enggak, juga? ini pertanyaan saya, dia udah masuk nih. Udah masuk. Udah masuk. Dan hal itu udah sudah masuk. dipertimbangkan. Udah masuk, dan waktu tertentu ternyata. Oke. kayaknya Sekarang kalau nggak udah pas masuk, ini gitu ya. itu Kenapa Bapak berpikirnya jadi lambat sekarang? bukan. Tadi kan pertanyaannya kalau ditawarkan tadi. Sekarang kalau kita udah di dalam. Jadi gini ya, kalau udah di dalam, sekarang kita nggak cocok. Misalnya kita pengen balik, emang masih bisa balik ke organisasi lama? Misal masih ada diberi kesempatan. Pertanyaannya Ya. itu bukan masalah bisa nggak. Gimana tuh? Wah, nggak betah. Oh, kalau saya pribadi pilihannya, saya akan menyelesaikan tantangan atau masalah di sana kalau saya. Jadi tidak Ketika ada saya istilah pulang no way back. kandang, ya artinya kita kalah dengan tantangan. Berarti Pantang Napoleon- pulang Pantang sebelum padang. Berarti Napoleon Bonaparte lah ya. Sebelum petang. Nah, kenapa Anda berpikir seperti itu, Bapak? Ya karena saya kan Bertarung. terus petarung, kita fighter. Beliau pertama Kan masuk tadi ke Anda sana, bilang saya suka tantangan, makanya saya ikut banyak kursus. beliau pertama masuk ke sana udah dikenalkan. Ini Pak petarung Pak ini. Buset. Tapi sering kalah. Tapi kalah. Double cover terus ini nggak pernah ngejar. Kita dorong-dorong lagi. Oh, dorongnya pakai kaki loh. Jadi gitu Pak ya, kalau Bapak seperti itu. Kalau ya? saya pribadi ya. Ah. Jadi kalau tidak itu kalau udah di sana ya kita harus menghadapi tantangan itu. Itu yang terjadi di benak kita sebenarnya. Nah, itu. Tapi kok keluhannya nggak gitu ya? Ya. Itu gimana nyikapinnya itu Pak Aris? Kalau gua secara pribadi memang karena kan gua lemah nih di bidang apa mental gua gitu loh. Jadi saya tanya kepada orang yang apa ya, satu tahu gua itu kayak apa sih sebenarnya. Yang kedua secara keilmuan, secara pribadi, secara karakter yang memang gua hormati. Jadi memang seseorang atau teman-teman atau yang lain siapapun itu bisa memberi insight-insight atau pencerahan-pencerahan yang lain. Misalnya gue udah, aduh kok kayak Mentok gini gitu lah aman, ya. mentok, gue udah nggak bisa mikir lagi, akhirnya putus asa, balik. Gue balik. Nah, ketika saya belum sebelum memutuskan secara Sharing balik, gitu ya, ya sharing. akhirnya kalau gue harus nyampah. Sharing. Dalam tanda kutip ya, nyampah ke tempat yang seharusnya, nah gitu loh. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah gue pada tempatnya. Nah, kadang-kadang Kasian juga yang jadi tempat sampah. nah itu tantangannya di situ, Pak. Mencari tempat sampah yang tepat. Nah, itu tantangan, Pak, kalau Bapak tahu. Jadi jangan buang sampah sembarang tempat karena Bapak dapat tantangan malah bikin tantangan baru berarti. Triknya gitu Pak. Walk through under. kelihatannya pernah denger. Pasti ya. Ya, tapi nggak apa-apa itu kan dari pribadinya Ya. Aris. Nah itu penting juga buat teman-teman sipil kan, kita nggak tahu ya. Sekarang Iya. kan lebih agile ya, dunia birokrasi itu orang bisa pindah antar satu unit, antar kementerian lembaga, dari pusat ke daerah atau sebaliknya gitu. Atau dari tadi kan sekarang banyak juga seperti BLU gitu ya. Nah sehingga teman-teman tuh siap gitu ketika mereka memutuskan untuk pindah, seharusnya idealnya tidak ada kata kembali. Ya, idealnya atau Idealnya ya. berkiprahlah di sana gitu. Iya. Itulah tantangannya tadi Iya. ya. Iya. Bertahan gitu. Iya, Sampai menyelesaikan berhasil menghadapi. mewarnai Nah iya. organisasi. Organisasi. Termasuk tadi kan Orha ya. tantangan terhadap apa menyesuaikan dengan budaya di sana gitu kan.
Ya, semuanya sih. mengadaptasi dengan budaya. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar mengadaptasi, tapi kita juga membawa budaya-budaya di tempat lama yang punya nilai-nilai yang lebih baik. Nah itu mewarnai itu. Bapak lama banget sekarang berpikirnya, Pak. Setelah lama nggak bergaul dengan kita kok jadi begini, Pak. Sekarang soalnya mainnya di detail. Oh gitu. Iya. Oh ya, maaf Pak, kami di makro sekarang. Itu loh. Goro Pak dulu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin ya bagi teman-teman sipil yang mungkin suatu saat memutuskan untuk berpindah Iya. ke institusi atau tempat lain, ya pikirkan dulu. Kalau gua sih pertama mental. Iya, iya. Nah, apa yang ditanyakan Pak Ihsan tadi, ya memang sangat mungkin terjadi. Iya, betul. Sangat mungkin terjadi kecuali kalau memang kayak Pak Haji nih, mental baja, pantang pulang sebelum petang. dapat. Sebelum Tapi petang. sebelumnya saya tanya, Om Kabul sama Om Aris sendiri berpindah ke tempat baru itu voluntary atau karena Penugasan. mandatori penugasan? Wah iya angel tenan nih. Ngomong jujur loh Bu. Dijawab Pak. Karena Angel, yang angel, artinya angel. kalau voluntary itu kan kita memang yang melamar gitu ya. Kalau mandatori karena memang udah penugasan, maka itu kan kasusnya bisa berbeda gitu ya. Ya kalau kita sebenarnya mix Pak. Nah, mix. Campuran. Campuran. Jadi memang awalnya ada Bluetooth penawaran, connected. terus kita ikut istilahnya meng-apply lah Ya. gitu ya. Terus mungkin ada tahapan ya Seleksi lah. Kalau itu sih kalau menurut pendapat saya namanya voluntary bukan? Itu voluntary. Voluntary kalau Iya. istilahnya. Namanya Ya. kita berada Supaya clear ya kedin- dari teman-teman sipil itu ya kayak gitu namanya bicara voluntary. kedinasan perpindahan itu kan pasti officially kan. Cuman kan prosesnya itu sendiri kita mendaftar atau kita ditugaskan. Ditugaskan. Oke. Kalau ditugaskan Coba tanya Pak Kabul, latar belakangnya jadi voluntary itu apa? Apakah memang Tadi itu kan. Udah aja. Tadi waktu ngetes mic tadi. Ya kalau tadi kan nggak ada kan ngetes mic. iya. iya. Kalau bicara idealnya kita pengen apa ya tadi ya? Suasana baru. Bukan Berani suasana keluar dari Di- comfort di zone belakang, kita. iya comfort zone. Kedua ada cita-cita besar. ya itu. Melukiskan tinta emas, Sejarah Pak. menuliskan sejarah Bagian Pak. dari Ya. sejarah. Legacy- Kalaupun nanti, legacy. kalaupun nanti nggak ditulis ya kita tulis sendiri. Saya pernah setelah Paling kan setahun, di CV-nya kan di 2 CV-nya tahun ada baru ya. ada yang nulis nih. Ya udah. Tulis sendiri, Tapi cetak di buku sendiri. Di Di CV. Senin kan bisa banyak tuh buat prestasi kan murah lah ya. Jadi itu ya Pak Kabul, Ya. pengen melukiskan tinta emas. Ya artinya kan itu berbeda. Ketika kita pindah ke unit yang baru itu karena voluntary, tentunya kita sudah lebih siap. Artinya harusnya, idealnya udah harus Iya, lebih siap. idealnya seperti itu, Nah, Pak. Kedua ketika sudah di dalam, ketika nemuin berbagai benturan dan itu pasti ada, nggak mungkin Bluetooth nggak. connected. Ya, kita harus tidak boleh cengeng karena itu pilihan kita. Kita harus tanggung jawab dengan pilihan. Beda kan kalau orang yang Penugasan gitu ya. penugasan bisa jadi dia Nggak minimal dia nyaman. masih punya excuse. Saya kan nggak di sini memang bukan maunya saya kan sering kayak gitu ya gitu. Meskipun sebenarnya kalau menurut ini ya meskipun itu penugasan ya tidak bisa juga. Ini bukan bicara kedinasannya tapi Ya. bicara kepada Dari segi personal, pribadi, perasaan personal. personalnya Pak Haji. Secara emosionalnya masih bisa ngeles. Ya, bisa, Memang ya. saya nggak maunya saya gitu. Ya itu ideal Kak Pak ya, di garis bawah Iya, ya, itu kondisi idealnya ideal, Pak. iya. Tapi kadang-kadang dunia ini tidak ideal Bukan Pak. kadang-kadang sering Pak. Iya. Kalau melihat Bagi- Bapak sih. Baru ngomong bagi siapa nih. Saya mungkin tambahin ya, jadi selain itu adaptif itu ya macam-macam ya. Iya, iya. Salah satu caranya ya ketika situasi seperti itu ya mungkin nggak ideal, Iya. ya kita balik lagi di judul di depan peluang tantangan kita lihat celah kenapa sih ini ya namanya manusia kan ya kita komunikasikan Pak. Ya. Oh ternyata sekeliling kita ini mungkin ada yang punya latar belakang sama dulu tuh, Iya. misalnya sama birokrat, ya kita ngobrol sama mereka, yang kamu rasain apa sih? Oh gini, ya udah kita mungkin punya PR yang sama, yuk kita Ya. lakukan sesuatu nih supaya mungkin ideal enggak tapi mendekati ke situ. Tentunya ya nggak bisa sendiri Pak, Iya. kita ajak mungkin kalau emang ada atasan, Ke ya kita atasan. ke atasan kita, ke teman, rekan. Asesmen bawah ini bagus nih. Yang ngisinya Pak. Bosok dia. Ini mungkin bisa testimoni dibilang. Testimoni. Cerita. Langsung nunjuk Ceritanya testimoni gini, ya. Bapak ini janji manis ya gitu. Saya motivator Pak. Teman yang mungkin. Oh, maaf. Masih Up lah ada. ya.
Gimana? Masih ada di atas bukit sana. Iya, jadi kalau kita nanjak Pak, kita jangan merasa ngeliat langsung ke atas, tapi ya nanti di atas ada sesuatu yang enak. Yang Padahal buat kita happy gitu Pak. jadi simpulkan aja ya, Bro. Ya, monggo. Ya, mungkin ini aja Ya. buat siapa yang teman-teman merasa perlu men-challenge diri sendiri dengan keluar dari comfort zone seperti Om Aris dan Om Gabul. Yang perlu dipahami adalah ketika sudah mengambil langkah itu, ya pilihan sikapnya adalah jangan pernah melihat masalah sebagai masalah, tapi masalah sebagai peluang. Nah, peluang. Satu lagi, Om. Ah, ya. Kenyamanan itu bukan ditentukan orang lain tapi diri Sendiri. Ya. Ini paling Luar biasa loh. Setelah gua nyapa dengan Oke Itu ya. ya, tutup Oke, aja. tutup aja. Lah, Buat teman sipil, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. iya. Dan mudah-mudahan bisa continuity terjaga Bapak berdua ini. Jangan bikin episode yang ini ya. Ya. Ya karena koordinasi kita sekarang lebih sulit lah. Iya, lebih agak sulit. dari yang Karena harus melalui 3 sekretaris beliau untuk bisa mendapatkan waktu gitu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi insight ya buat teman sipil yang pengen mencari peluang baru atau tantangan baru lah. Ya sampai ketemu lagi ya di tayangan podcast kita berikutnya ya. Tangannya masih gini-gini. Bangga sebagai Bangga ASN. Iya, Bangga bangga sebagai 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 ASN.